Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, apa kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah, semoga semua senantiasa diberikan perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan dihindarkan atau dijauhkan dari wabah COVID-19. Anak-anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, hari ini hari Senin tanggal 1 Maret 2021 semoga menjadi hari yang lebih baik daripada hari kemarin. Ustadz ingatkan kembali dengan prokes protokol kesehatan dengan menerapkan 3M, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menjaga jarak antara satu dan yang lain atau menghindari kerumunan, kemudian menggunakan masker ketika keluar. Anak-anak sekalian yang saya cintai, kita lanjutkan pembelajaran kita kali ini masuk ke tema 8, lingkungan sahabat kita. Pelajaran yang kita awali hari ini yaitu pelajaran bahasa Indonesia, masuk di subtema 1 manusia dan lingkungan. Di pembelajaran 1 pada muatan bahasa Indonesia, kita akan mempelajari mengidentifikasi peristiwa dalam teks non-fiksi. Ada yang kalian tahu sebelumnya apa itu teks non-fiksi dan apa itu teks fiksi? Mungkin bisa membedakan antara teks non-fiksi dan teks fiksi. Jangan sampai terbalik. Ya, teks fiksi itu adalah peristiwa dalam teks yang tidak sebenarnya atau cerita yang dikarang-karang atau dongeng bisa jadi, atau hanya sebuah pendapat atau opini. Adapun teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya teks non-fiksi berisi informasi-informasi tentang sesuatu peristiwa. Bagaimana cara mengidentifikasi teks non-fiksi? Yaitu dengan cara membaca dengan seksama, kemudian mencatat gagasan pokoknya. Itu rumusan memahami bahasa Indonesia, yaitu dengan cara membaca dengan seksama atau berulang-ulang, kemudian mencatat gagasan pokoknya. Kita lanjutkan di pembelajaran kita di muatan ilmu pengetahuan alam. Pentingnya air bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Pentingnya air bagi kelangsungan artinya buat memenuhi kebutuhan makhluk hidup. Air selalu tersedia di bumi karena adanya siklus air. Tahu siklus? Tahu air? Ya. Kalau digabungkan, siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer, ke atas langit sana, dan kembali lagi ke permukaan bumi. Tahapan siklus air yang bermanfaat bagi makhluk hidup adalah hujan. Siklus air itu adalah hujan. Tahu kan kalian proses bagaimana terjadinya hujan? Ya, itu sudah kalian pelajari di kelas 3 dan 4 insya Allah. Semoga tidak lupa. Kalau lupa silahkan dibuka kembali, dibaca kembali. Bahkan di televisi pernah ditayangkan, di film-film pernah ada bagaimana terjadinya hujan. Kita lanjut. Berikut adalah contoh pemanfaatan air oleh makhluk hidup. Pasti kalian tidak asing dengan kata-kata air ya.
Jadi tahu bagaimana cara memanfaatkannya. Nah, selain berguna bagi manusia, air juga penting bagi tumbuhan. Air hujan yang meresap ke dalam tanah akan disimpan sebagai cadangan air bagi makhluk hidup. Bagi kita juga, karena makhluk hidup itu terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, dan makhluk-makhluk yang lainnya. Air mengalir dan memenuhi sungai-sungai atau danau yang berguna untuk aktivitas makhluk hidup. Ya, di Kalimantan perlu kalian ketahui ada sungai terbesar yaitu Sungai Mahakam. Itu di dalamnya air. Nah, air itu kita gunakan sebagai air minum, mencuci, mandi. Ya, air PDAM itu berasal dari Sungai Mahakam yang kalian lihat setiap hari itu. Berikut adalah contoh pemanfaatan air oleh makhluk hidup. Ya, tumbuhan ya. Air di dalam tanah akan diresap oleh tumbuh-tumbuhan untuk proses fotosintesis. Kemudian air juga menjaga kelembaban suhu dan iklim di bumi. Jadi kalau kalian merasa panas di siang hari, kalian nyalakan air, siram-siramlah tanaman. Kalian siram tanah yang berdebu. Itu nanti suhu akan berubah menjadi agak dingin, tidak panas. Ya, kita melanjutkan ke muatan pembelajaran atau muatan pelajaran SBDP, menjelaskan tangga nada diatonis mayor. Wah, kalian pasti sudah sangat mengenal itu apa itu tangga nada diatonis mayor. Oh, pasti kalian ingat diatonis mayor itu yang menggambarkan kegembiraan, kesenangan, semangat, dan lain sebagainya. Ya. Tangga nada diatonis mayor adalah tangga nada yang memiliki rangkaian 7 nada yang susunan nada-nadanya berjarak atau berinterval 1, 1,5, 1, 1, 1,5. Tangga nada diatonis mayor bersifat riang gembira dan bersemangat, seperti biasanya diawali dengan akhiran dengan nada do. Berikut adalah tangga nadanya. Tangga nada C mayor. Tangga nada C mayor merupakan tangga nada natural, alami. Tangga nada natural adalah tangga nada yang tidak menaikkan dan menurunkan jarak antar nadanya. Tangga nada C mayor atau C sama dengan do tersusun atas nada C, D, E, F, G, A, B, C. Ya. Adapun tangga nada G mayor atau G do juga tersusun atas nada G, A, B, C, D, E, F, is, N, G, G. Nada F menjadi fis yang artinya dinaikkan setengah. Jadi nada F perlu dinaikkan karena jarak antara nada E ke F hanya berjarak setengah, yang seharusnya dalam susunan tangga nada mayor itu berjarak 1. Ya, kembali ke muatan ilmu pengetahuan alam di pembelajaran 2, menjelaskan terjadinya siklus air. Ini supaya kalian lebih mengetahui tahapan siklus air. Penguapan atau yang disebut istilahnya adalah evaporasi, pengembunan atau dengan istilah kondensasi, dan hujan biasa dengan istilah
presipitasi. Ya, inilah dan siklus air. Kalian lihat, yang pertama adalah evaporasi, penguapan. Ya, setelah air itu menguap karena panasnya sinar matahari, air itu uap tadi menuju atmosfer. Ya. Kemudian mengalami pengembunan. Dia akan membentuk sebuah awan-awan. Awan-awan yang semakin tebal itu mengandung banyak titik-titik air dan akhirnya saling bergesekan. Ya, kemudian terjadilah presipitasi. Hujan. Titik-titik air jatuh menuju ke permukaan bumi dalam bentuk hujan atau salju. Karena kita beriklim tropis atau bermusim dua, kemarau dan hujan, maka bentuknya adalah hujan air. Nah, kemudian air hujan itu akan mengalir bergerak menuju ke tempat yang lebih rendah. Bisa danau, bisa laut, bisa sungai. Ya, hanya itu dari pelajaran IPA. Kita lanjutkan ke muatan bahasa Indonesia. Menuliskan peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi. Oke, biasanya teks non-fiksi itu contohnya adalah buku-buku sejarah. Itu teks non-fiksi. Karena menggambarkan atau menceritakan atau memberikan informasi kepada kita tentang peristiwa yang fakta sesuai dengan realitanya. Contoh, kalau Indonesia ini pernah dijajah oleh negara Belanda, kemudian ditulislah dalam sebuah sejarah. Nah, buku sejarah itu adalah buku non-fiksi. Atau yang lebih mudah lagi untuk kita lebih memahami, yaitu contohnya adalah kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran itu non-fiksi. Di dalam Al-Quran menceritakan kehidupan, menceritakan peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi dan belum terjadi. Kita harus beriman kepada Al-Quran, karena tidak mungkin Al-Quran itu berbohong kepada kita. Kenapa? Yang pertama adalah yang Al-Quran itu adalah perkataan Allah. Jadi Allah itu tidak mungkin berbohong. Kemudian di Al-Quran tidak akan melakukan kesalahan, karena dia bukan makhluk hidup seperti kita yang melakukan kesalahan. Dan Al-Quran itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satu orang pun yang dapat merubah huruf ataupun merubah bunyi dari Al-Quran, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaganya. Itu Al-Quran. Kalau kalian ingin buktinya, ada itu surat Al-Baqarah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif lam mim tidak ada yang tahu artinya dan maksudnya. Yang tahu itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arti ayat kedua yaitu itu adalah Alkitab. Yang dimaksud dengan Alkitab di situ adalah Al-Quran. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Artinya benar-benar benar-benar itu ada. Yang diceritakan di dalam Al-Quran itu adalah fakta.
Kalau Al-Quran sendiri mengatakan tidak ada keraguan, berarti kita tidak boleh ragu untuk mengimaninya. Kita harus yakin. Ya. Hudalil muttaqin. Al-Quran itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Makanya baca Al-Quran supaya kita termasuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan abaikan Al-Quran. Next, kita lanjut kembali ke pembelajaran kita, yaitu menuliskan peristiwa yang terjadi dalam teks non-fiksi. Yang bagian pertama, isi teks biasanya terdiri atas beberapa paragraf, dan di dalam paragraf ada beberapa kalimat. Isi teks akan lebih mudah diingat apabila ditulis dalam bentuk peta pikiran. Pernah ya kita pelajari peta pikiran? Peta pikiran itu dari satu paragraf itu kira-kira menceritakan apa? Ya. Mungkin yang pertama adalah menceritakan tentang pengertian. Itu aja berarti pengertian dari informasi yang ada pada paragraf pertama. Mungkin nanti setelah itu pada paragraf kedua menceritakan tentang tata cara. Nah, berarti tata cara dari informasi itu apa? Itu peta pikiran. Peta pikiran adalah sesuatu bagan yang digunakan untuk menggambarkan berbagai gagasan suatu teks. Ya, secara singkatnya saja. Dalam paragraf itu memberikan apa yang kita dapat dari info itu, kemudian ditulis secara singkat, itu kita taruh dalam sebuah bagan kotak kecil dari sebuah peta pikiran. Nah, itu disebut dengan peta pikiran. Ya, menuliskan peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi. Ini bagian kedua. Ya, peristiwa dalam teks non-fiksi dapat ditemukan dengan membaca teks secara seksama. Membaca teks secara seksama yaitu dengan cara mengucapkan dengan lisan tetapi tidak bersuara, atau membaca di dalam hati supaya lebih perhatian. Urutan peristiwa dalam teks dapat diketahui dengan cara membaca teks secara berurutan dari awal hingga akhir teks. Dalam mencatat peristiwa, kita dapat memetakannya dengan membuat kolom-kolom paragraf atau peta pikiran. Ya, peta pikiran itu kita buat kolom. Biasanya kolom pertama, kemudian bercabang, kolom kedua, kolom ketiga, dan kolom keempat. Oke, kolom pertama biasanya itu sebuah judulnya. Ya. Next. Berikut adalah contoh beberapa peristiwa dalam teks. Ubah air laut jadi air tawar. Bisakah? Di Lamongan bisa. Pada pembelajaran 2 kali ini kalian lihat ada nomor. Ada 3 nomor peristiwa penting pada teks. Ubah air laut jadi air tawar. Bisakah? Di Lamongan bisa. Ya. Nah, pada kolom pertama itu siapa saja yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Yang terlibat pada peristiwa tersebut ada 2 pelajar SMA Negeri Lamongan, Jawa Timur. Salah satunya bernama Haki dan Hidayatullah. Yang kedua adalah apa penyebab peristiwa tersebut terjadi. Apa yang mengakibatkan mereka itu mengubah air garam, air laut yang rasanya asin menjadi air tawar yang tidak ada rasanya, karena mereka mengalami kekurangan air atau disebut dengan krisis air. Yang ketiga, bagaimana cara menyelesaikan pada peristiwa tersebut. Nah, ini tentang bagaimana inovasi
mengubah air laut yang asin menjadi air tawar, yaitu hanya dengan menggunakan media kaca dan matahari. Ya, perlu kita pelajari kembali itu ya. Dengan bagaimana caranya. Oke, anak-anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, mungkin cukup sekian pertemuan kita kali ini. Kita lanjutkan esok hari. Semoga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bersama, semoga kita tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihindarkan atau dijauhkan dari apa yang tidak kita suka. Kita doakan yang sakit semoga lekas sembuh, siapa saja, agar rumah sakit kita kosong. Ya. Doa yang terpenting lagi adalah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak beribadah, membaca Al-Qur'an, berpuasa, sholat, bertasbih, berzikir, berdoa, agar virus corona tidak datang kepada kita. Ya. Karena virus corona juga berzikir kepada Allah, bertasbih kepada Allah. Kalau kita lebih kuat zikir kita, berdoa kita, ibadah kita, maka kita akan dimenangkan dari corona. Ya. Ya, itu saja mungkin dari Ustadz. Kita akhiri pembelajaran kita dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.